suara saya sudah keluar? Ya, selamat pagi. Senang sekali kita di minggu ketiga ini, minggu ketiga ya kita masuk pagi yang indah ini dan saya yakin sekali kita semua datang mengikuti Morning Chapel pagi ini dengan sukacita karena kita menikmati kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa, dalam langkah hidup kita, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya, setianya, cintanya kepada, kita tidak pernah berubah. Dan pagi ini sengaja saya bawa topik kegagalan seorang ayah. Kegagalan seorang ayah. Setiap rumah tangga, setiap keluarga, kita punya ayah, masing-masing punya ayah. Dan masing-masing punya pengalaman dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Ada pengalaman yang manis-manis, ada pengalaman yang indah-indah, ada pun pengalaman yang menyakitkan. Dan bagaimana fungsi seorang ayah dalam membangun rumah tangga, inilah yang menentukan indahnya, bahagianya, atau gagalnya kehidupan keluarga itu. Kalau keluarga yang gagal, kita temukan anak-anaknya narkoba, kita temukan anak-anaknya free sex, kita temukan anak-anaknya hidupnya bebas, kita temukan anak-anaknya yang bermasalah. Dan akibatnya apa? Kenapa sampai ini bisa terjadi? Kenapa sampai ini bisa terjadi? Ayahnya gagal. Banyak orang Kristen yang kekristenannya hanya bergantung pada gereja. Maksudnya semuanya kembali pada gereja. Keluarga, anak-anaknya dari kecil dibawa ke sekolah minggu, remaja, youth, dengan harapan anak-anaknya akan bertumbuh menjadi anak Tuhan. Itu bagus, tetapi kuncinya tidak demikian. Kuncinya yang memegang peranan penting dalam kehidupan anak-anak adalah seorang bapak. Kalau ayah ini benar-benar mencintai Tuhan atau ayah ini benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, maka kehidupan anak-anaknya akan mengalami perubahan. Kehidupan anak-anak ini mereka figurnya, kalau mereka figur ke ayah tetangga, berarti ayahnya udah tidak jadi contoh. Kalau ayah anak-anak figur ke artis-artis yang ada di televisi, gagallah ayah. Tapi kalau anak-anak figurnya kepada ayahnya, berarti berhasil ayahnya. Saya pernah datang ke rumah seorang kawan, ini beberapa waktu yang lalu. Waktu saya datang ke rumah kawan saya lihat anak perempuannya sedang duduk, saya tanya, apa kabar? Nah, saya tanya seperti itu. Anaknya mukanya kurang happy, kurang bahagia. Terus saya katakan, "Papa kemana?" "Tahu," kata dia seperti itu. Saya bilang, "Kenapa?" "Gua benci," kata dia. Saya bilang, "Kenapa kamu benci?" Dia angkat baju belakangnya, dia tunjukkan bekas rim, ada 3 goresan rim di belakang baju anak ini, dipukul oleh ayahnya. Saya waktu lihat itu saya terkejut sekali. Kenapa? Karena anak sekecil ini belum boleh dipukul pakai rim. Paling tidak ditegur kalau Anda pakai rotan. Tidak boleh pakai sabuk gitu. Jadi bekas di belakang anak ini. Ayahnya memukul demikian dengan harapan anaknya berubah. Justru anaknya menjadi parah. Nah ini ayahnya pikir sudah dia buat yang terbaik untuk keluarganya. Justru tidak, itu semakin menghancurkan. Mari kita belajar dari kisah di 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 13. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 13. Di sini kita temukan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang bersila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu.
Perhatikan baik-baik. Anak-anak Imam Eli, anak-anak imam ini mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kalau mereka disebutkan orang-orang bersila, berarti mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kalau orang yang sudah tidak mengindahkan Tuhan, kita coba lihat dia punya background. Kenapa? Kalau seorang ayah yang takut akan Tuhan, seorang ayah yang cinta sama Tuhan, seorang ayah yang benar-benar dekat dengan Tuhan, anak-anaknya pasti lebih dekat lagi karena anak-anak kan figurnya bapaknya. Anak-anak selalu melihat bapaknya. Makanya kita para bapak yang mengikuti Morning Chapel pagi ini pesan penting buat kita. Bagaimana anak-anak kita di rumah, apa yang akan terjadi bagi mereka tergantung dari hubungan saudara dengan Tuhan. Kan kadang-kala orang-orang mengatakan, sudahlah yang urus keluarga, yang urus anak-anak istri. Salah, keliru saya katakan. Istri yang mengurus makan dan minum dalam rumah tangga, setuju saya kalau itu. Tapi kalau istri harus mengurus kebutuhan kehidupan anak-anak, itu keliru. Karena istri hanya mengurus kehidupan anak-anak sehari-hari. Nah, saudaraku yang saya kasihi, mari kita belajar bersama-sama di pagi ini. Apakah kita menjadi bapak yang baik? Apakah kita sudah melakukan sikap bapak yang baik? Atau kita masih marah-marah, tiap hari marah, pulang kantor, masuk rumah marah-marah, ini kotor marah-marah, anak-anak diomelin terus diomelin. Ini ayah yang gagal. Ayah ini gagal. Saya mau saksikan sedikit. Saya lahir dari 9 bersaudara. Saya anak ke-8 dari 9 bersaudara. Saya umur 4 tahun, papa mama saya bercerai. Dan saya tidak pernah mengalami disayang papa, enggak. Saya enggak pernah. Sayang mama juga enggak. Mama saya urus kehidupan 9 anaknya aja dengan susah payah. Jadi sayang anak juga tidak. Akhirnya hidup saya berantakan. Hidup saya hancur-hancuran. Sempat masuk tahanan selama 5 hari karena kejahatan pada waktu itu. Nah setelah itu, anak ini mesti dikirim ke Jakarta. Sebab Jakarta ada kakaknya dan mungkin dia jadi baik Jakarta. Banyak orang yang bilang tidak mungkin Jakarta dia akan semakin parah. Sahabat-sahabatnya di Proyek Senen orang parah-parah semua. Kata mereka seperti itu. Ternyata berbeda. Sampai di Jakarta saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini yang saya mau tekankan kepada kita. Jika ada Yesus di dalam hidup kita, maka semuanya aman. Semuanya aman. Mari kita lihat slide selanjutnya. Banyak orang terlihat sukses di luar rumah tangga. Di dalam membangun kehidupan rumah tangganya. Dan kegagalan yang paling besar dari seorang ayah adalah menyaksikan anak-anaknya terhilang. Ini kegagalan yang paling parah. Kalau anak datang pamit, saya mau pindah jadi agama ini. Gagal kita. Oh nggak bisa. Kita dari kecil kita turunan Kristen. Tidak bisa. Bukan itu yang jadi jawaban. Bukan itu jadi jawaban. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita kan orang Kristen. Dari otot nenek moyang kita Kristen. Tidak boleh berubah. Bukan itu jawabannya. Apakah kau mendidik anak-anakmu sudah bertemu muka dengan Tuhan? Atau di dalam rumah tanggamu tidak ada hadirat Tuhan? Ini yang masalah. Kalau dalam rumah tanggamu tidak ada hadirat Tuhan, maka dalam rumah tanggamu hanya masalah yang terjadi. Nah, kalau masalah yang terjadi,
anak-anak kita yang pemuda, yang bertumbuh dewasa, mereka nggak at home di rumah. Mereka nggak merasa indah dalam rumah tangga. Mereka nggak merasa berbahagia. Kenapa? Setiap kita, mulai dari kecil sampai kita dewasa, kita butuhkan damai. Kita butuhkan ada sukacita, damai sejahtera. Dan sukacita dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus. Nggak ada tempat lain. Anak-anak tidak menemukan Yesus dalam kehidupan rumah tangga, maka mereka mencari tempat lain. Dan kita merasa kehilangan karena ya tidak ada berkat, tidak ada damai sejahtera dalam rumah. Kegagalan yang paling besar dari seorang ayah adalah menyaksikan anak-anaknya terhilang. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Karena anak-anak membutuhkan figur. Sejak kecil sampai dewasa mereka. Mereka membutuhkan figur. Sejak SD, lahir, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun, 6 tahun, itu mereka mesti dimanjain. Umur 7 tahun mulai sekolah, mulai dididik dengan nasihat yang baik-baik. Mereka dibawa ke Star Kids sekolah minggu, mereka harus ikut sekolah minggu, mereka diajarkan tentang kebaikan Tuhan, dan mereka dibuat supaya mereka lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi, sehingga hidup mereka mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Nah, selanjutnya, mengapa hal yang demikian dapat terjadi? Bahkan di dalam lingkungan orang Kristen, bacaan Alkitab hari ini 2 Samuel 2 ayat 12-26 menceritakan semua dengan jelas, menceritakan semua dengan sangat jelas. Nanti saudara bacakan ayat itu nanti. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Poin 1, tidak disiplinkan anak-anaknya. Walaupun Imam Eli sudah tahu akan kelakuan anak-anaknya yang hidup dengan tidak mengindahkan Tuhan dan juga memandang rendah pada korban untuk Tuhan ayat 12-17, tetapi dia tidak pernah mendisiplinkan mereka. Imam Eli tetap mengizinkan anak-anaknya memegang jabatan imam walaupun Allah sudah melarangnya. Makanya saya merenungkan hal ini dengan hati-hati, merenungkan baik-baik bahwa kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini sedang hidup yang tidak benar. Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu di gereja kita pegang uang perpuluhan atau kita memegang jabatan tertentu, artinya kita sedang bermasalah. Saudara sedang bermasalah. Kita buat masalah kepada jemaat. Makanya jangan berikan jabatan apapun bagi anak-anak kita yang hidupnya tidak di dalam Tuhan. Bagaimana anak-anak kita bisa hidup di dalam Tuhan itu tergantung dari kitanya. Kalau seorang tua taat, tunduk, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, anak-anak spontan harus bisa lakukan seperti demikian. Tapi kalau orang tua tidak, nah kita akan kecewa melihat keadaan anak-anak kita. Makanya kalau gampang sekali kita lihat si A, si B, oh sudah jadi ini, sudah pindah agama, sudah jadi ini, sudah pindah agama. Jangan terkejut. Coba cek ke belakangnya. Lihat kehidupan dia dengan orang tuanya. Orang tuanya apakah jadi contoh sama dia? Atau orang tuanya tidak menjadi contoh sama dia. Kita mau ketemu dia lalu kita kata, Yesus Tuhan lo, kamu jangan lo, kamu bertobat. Dia udah nggak care, dia nggak pusing. Kenapa? Karena dari kecil dia nggak temukan kasih yang murni di dalam kehidupan rumah tangganya. Coba lihat slide selanjutnya. Ya, banyak orang tua
hari-hari ini lebih takut kepada anak-anaknya daripada Tuhan. Sehingga anak-anak mereka tumbuh tanpa disiplin. Ini yang saya katakan dari tadi, berbahaya. Kalau disiplinkan anak beda ya dengan cara disiplin orang yang tidak dalam Tuhan. Disiplinkan anak berarti kita menjadi contoh. Mereka melihat kehidupan kita. Kita punya waktu baca firman Tuhan, kita punya waktu berdoa, kita punya waktu ke gereja, kita punya waktu doa puasa, kehidupan kita yang indah sekali dengan Tuhan, itu menjadi contoh bagi anak-anak. Anak-anak melihat itu. Dan waktu rumah tangga kita diberkati Tuhan, anak-anak kita pun menikmati berkat Tuhan. Dan untuk itu mereka akan takut akan Tuhan seperti apa yang kita lakukan. Lalu selanjutnya, padahal firman Tuhan dengan tegas berkata, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Artinya, kalau kita mendidik anak-anak kita tidak akan jadi korban. Tapi justru dia melekat dengan Tuhan. Kita mendidik mereka supaya mereka melekat sama Tuhan. Waktu mereka melekat dengan Tuhan, maka hidup kita aman. Kalau kita lihat mereka selesai kuliah, selesai studi dengan waktu mereka berdoa, baca firman Tuhan. Kenapa mereka bisa berdoa dan baca firman Tuhan? Jawabannya satu. Kenapa? Karena mereka melihat ayah dan ibunya dekat dengan Tuhan. Nah, jangan karena Anda menyayangi anak-anak secara berkelebihan, sehingga Anda merasa tidak tega untuk mendisiplin mereka. Padahal Anda sendiri justru mengizinkan mereka berjalan menuju kebinasaan. Ingat, kalau Anda mau menemukan anak-anak Anda di masa depan yang luar biasa, maka kenangkanlah disiplin pada mereka di saat ini. Kita mulai disiplin. Waktu kita berdoa, waktu kita puasa, waktu kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Anak-anak kan figurnya Bapak. Ibu figurnya anak-anak Bapak. Kalau anak-anak punya figur ibu udah aneh, sudah jadi aneh. Enggak benar. Oh, dia figur mama saya itu luar biasa. So, papamu gimana? Kemana papamu? Harusnya jadi imam itu bukan ibu. Jadi imam itu bapak. Kecuali ya dia masih kecil, papanya sudah dipanggil Tuhan. Ya, ibunya bergumul untuk bisa menjadi ayah dalam rumah tangga mereka. Mari kita belajar. Kita lihat slide selanjutnya. 2, tidak menasehati secara dini. Artinya sejak awal sudah mesti dinasehati. Supaya pada waktu masa-masa terjadi, waktu kita ingatkan. Ternyata sikap jahat anak-anak Imam Eli membuat dia tidak tahan mengalami penderitaan. Atau suatu keadaan yang tidak menyenangkan sehingga berusaha untuk menasehati mereka. Tetapi sudah terlambat. Anak-anak itu sudah kebal dengan nasihat karena Tuhan sudah menjatuhkan keputusan buat mereka. Terhilang. Dan mari kita renungkan baik-baik. Pastikan dalam hidup kita tidak mengalami demikian. Belajar. Kita yang baru mengalami jadi bapak, mari kita belajar. Lihat hidup kita untuk benar-benar kita jadi contoh. Anak-anak kita mau bertanya tentang Tuhan, nanyanya ke papanya. Berhasil papanya. Kalau anak-anaknya mau tanya tentang Tuhan, dia datang tanya ke guru sekolah minggu atau koordinator youth, gagal orang tuanya. Harusnya anak-anak datang bertanya kepada bapaknya. Dan bapaknya bisa memberi jawaban. Kenapa bapaknya bisa memberi jawaban? Karena bapaknya baca firman Tuhan dan punya waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Kenapa saya ambil topik kegagalan seorang ayah? Bukan sedikit, banyak sekali ayah yang gagal.
Mari di pagi yang indah ini, kita buktikan kepada dunia bahwa keluarga kita tidak gagal. Ayah kita tidak gagal. Lihat slide selanjutnya. Jadi, jangan biarkan masa kecil anak-anak kita berlalu tanpa nasihat yang dilandaskan atas firman Tuhan. Sebab kalau sudah ada pada titik tertentu di mana hati mereka sudah menjadi tumpul, maka segala nasihat sudah tidak mempan lagi untuk diberikan pertobatan, sehingga sulit bagi Anda untuk mendapatkan mereka kembali. Sulit bagi kita untuk mendapatkan mereka kembali. Kita akan merasa mereka terhilang. Kita mesti koreksi diri, penyebabnya mereka terhilang itu kenapa? Penyebabnya mereka terhilang itu kenapa? Kalau saudara renungkan bersama-sama saya, dan kita melihat kehidupan kita ini, kita menyadari bahwa Tuhan itu dengan luar biasa bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Mari kita merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kita lihat slide selanjutnya. Mari kita belajar mengucap syukur pada Tuhan. Kalau anak-anak kita saat ini taat dengan Tuhan, anak-anak kita saat ini dekat dengan Tuhan, itu yang berhasil, saudara. Tapi kalau anak-anak kita ada di ujung tahun, tak akan menghilang atau hilang. Tugas kita untuk merangkul mereka kembali. Minta ampun dari Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Doamu didengar Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Saudara, doa kita didengar Tuhan. Permohonan minta ampun kita didengar Tuhan. Jangan terlambat, jangan terlambat, jangan terlambat. Jadikan engkau seorang ayah yang bijaksana agar hidupmu diberkati Tuhan. Jadikan dirimu seorang ayah yang bijaksana supaya engkau dan seisi keluargamu diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Aku mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Aku mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terus Tuhan memberkati kami. Sucikan, kuduskan kami. Berkati setiap kami yang ikut pertemuan pagi ini. Biar hidup kami sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Saudara, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati tangan-tangan yang diangkat ini. Sebagai seorang bapa rumah tangga, biar hati dan pikiran mereka, tangan mereka dikuduskan. Sehingga mereka menumpangkan tangan bagi anak-anak mereka. Anak-anak mereka mengalami perubahan. Aku mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saya selesai. Besok kita ikut Walking on Water bersama Pastor Tommy Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati.